Ayat innalillahi itu kan asal dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Bukan asal dari Allah, tapi kembali kepada surga. Itu ayat bukan untuk orang yang mati saja, tapi menyadarkan kita harus sadar diri bahwa kita asalnya dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Bukan harus kembali kepada surga, mau beribadah lantaran ingin masuk surga. Padahal perasaan tidak mungkin bisa masuk surga tanpa mengenal pemiliknya, yaitu Allah. Emang surga ini milik nenek moyang? Enak aja. Kalau ingin masuk surga, kenali dulu yang punya surga. Karena surga bukan milik nenek moyang. Lah ayatnya udah jelas. Asal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada selain Allah. Jadi, pada dasarnya, itu mengingatkan kita bahwa kita harus sadar, sesadar-sadarnya, bahwa kita berasal dari Allah dan kembali pun kepada Allah juga, bukan kepada selainnya. Anda harus kembali kepada sejatinya diri Anda, atau sebenar-benarnya diri yang sesungguhnya, bukan diri yang ego ataupun kesadaran jasmani ataupun kesadaran pikiran. Karena beda antara kesadaran jasmani dengan kesadaran hakiki, itu beda. Kesadaran jasmani apabila bertindak, berbuat, itu berdasarkan pikiran, berpikir, menimbang, memperhitungkan segala sesuatunya. Tetapi kalau kesadaran hakiki, kesadaran sejati, itu timbul dari intuisi. Mungkin orang-orang yang sudah mengetahui, sudah bisa mengolah rasa, mungkin mereka sudah tahu karena sudah mengalaminya. Itulah perbedaannya antara kesadaran jasmani dengan kesadaran hakiki. Antara kesadaran pikiran dengan kesadaran rasa. Itulah kesadaran rasa, itulah diri kita yang sesungguhnya. Apabila kita bertindak berdasarkan intuisi, pasti akan menjadi orang yang selalu beruntung dan diuntungkan. Karena rasa tidak pernah berbohong. Tidak seperti pikiran yang selalu menimbang, memperhitungkan, dan akhirnya kekecewaan yang didapat. Penyesalan. Capek bos, ngikutin pikiran. Asli. Cobalah untuk mengikuti intuisi Anda sendiri. Dan buktikan hasilnya. Salah, benar, itu hanya sekedar sudut pandang. Ketika seseorang merasa bersalah, dia akan terseret oleh perasaannya, sehingga menimbulkan perasaan kecewa,
penyesalan. Dan ketika seseorang merasa benar, maka akan timbul sifat sombong. Karena dua-duanya itu hanya sekedar sudut pandang pikiran. Yang menilai kan pikiran. Yang menilai salah benar, baik buruk, itu adalah pikiran. Bukan kita. Pikiran, karena kerjanya menilai, menimbang, memperhitungkan, menganalisa. Ketika seseorang menilai orang lain, itu dari pikirannya. Ketika seseorang mau memberi sesuatu kepada orang lain, lalu mempertimbangkannya, memperhitungkan untung rugi, itu pikiran. Bukan sejatinya kita. Sejatinya kita itu yang kalau berbuat selalu dalam keikhlasan, tulus, tanpa mengharapkan ataupun apapun itu namanya, tanpa mengharapkan balasan. Mengingat dan mengucapkan itu beda, bro. Mengucapkan itu dengan bibir, yang keluar kata-kata seperti bercerita. Sedangkan mengingat, itu adanya di dalam. Bukan dengan bibir, dan bukan dengan kata-kata. Kalau kita tidak bertemu dulu, mau bagaimana mengingatnya? Sesuatu itu yang diingat itu, ya harus bertemu dulu, baru bisa ingat. Bertemu pun harus bertatapan, harus melihat, mengetahui. Bedalah dengan mengucap. Mengucap tanpa bertemu bisa. Karena itu seperti bercerita. Tapi kalau mengingat sesuatu, itu harus bertemu dulu. Melihat, lalu mengetahui. Itu mengingat namanya.